Assalamualaikum, saya Ristanti, CGP Angkatan 10, SD Negeri Banjaratma 05, Kabupaten Brebes. Di video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Kali ini, ada 2 pertanyaan pemantik yang harus dijawab. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pertanyaan yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Sebagai guru, sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menerapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan bertanggung jawab sesuai dengan kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid, dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur sehingga akan terjadi perubahan yang positif pada diri murid baik secara sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Jawaban pertanyaan kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran sosial dan emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah sesuai dengan nilai guru penggerak yaitu kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi murid. Pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang berkarakter. Pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar murid yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Semua modul yang dipelajari saling terkait demi untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai profil pelajar Pancasila. Pertanyaan lanjutan. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini, ternyata. Pertanyaan yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah
agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis well-being. 3 hal yang mendasar yang penting yang saya pelajari adalah pertanyaan yang ketiga berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Yang pertama bagi murid, yang kedua bagi rekan sejawat. Jawaban pertanyaan yang pertama. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional tidak bisa dijadikan pembelajaran secara eksplisit, hanya disisipkan saja dalam kegiatan pembelajaran, sehingga saya tidak mengetahui adanya modul ajar atau RPP tentang pembelajaran sosial dan emosional. Ternyata, pembelajaran sosial dan emosional dapat dijadikan pembelajaran secara eksplisit maupun terintegrasi dalam pembelajaran, dan ada RPP atau modul ajar tentang pembelajaran sosial emosional. Jawaban pertanyaan yang kedua. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari. Yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Berikutnya, menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik STOP, yaitu stop, take a breath, observe, dan proceed, atau teknik yang sesuai. Berikutnya, menerapkan 4 indikator pembelajaran sosial dan emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, terintegrasi dalam pembelajaran, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional, pendidik, dan tenaga kependidikan. Jawaban pertanyaan berikutnya. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah adalah: yang pertama, perubahan bagi murid. Memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler, melakukan integrasi dalam praktik mengajar guru dalam kurikulum akademik, seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif, dan penutupan optimistik. Kemudian, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktik guru dan gaya interaksi dengan murid, dan melaksanakan keyakinan sekolah. Perubahan bagi rekan sejawat. Melalui penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan atau menjadi teladan bagi guru dan tenaga kependidikan di sekolah, belajar dengan berbagi praktik baik, dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah, dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat Dewan Guru. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.